mendaftarkan permohonan uji materi tentang sah tidaknya pansel yang dibentuk Pak Jokowi. Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK. Dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan tahun 2019, dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan pada DPR oleh Presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi, tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo, belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya, maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh presiden 2024. Nanti juga begitu 2029, 2034 dan seterusnya begitu, karena ini sifatnya kan umum. Nanti jangan sampai ini Pak Prabowo nanti malah tidak pernah memilih pimpinan KPK. Kalau misalnya satu periode, kalau dua periode memang milih, tapi kan nanti suatu saat akan tidak ada yang milih gitu, karena bisa jadi konstelasi politik atau apa kemudian ditolak misalnya di akhir masa jabatan, kan bisa aja kan itu. Itu yang alasan kedua. Alasan pertama adalah kalau ini nanti ada tersangka KPK bisa menggugat penetapan tersangkanya tidak sah. Karena apa? Ditetapkan oleh KPK yang pimpinannya dipilih secara tidak sah. Tidak sahnya apa? Karena dibentuk pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden Jokowi atau presiden sebelumnya lah, kayaknya begitu. Sehingga nanti bisa aja hakim mengabulkan itu dan menjadi bubar. Ini saya cuma plagiat dari Pak Yusril Teza Mahendra, di mana beliau dulu tersangka di Kejaksaan Agung, terus menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Kenapa? Ditetapkan oleh Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik, dan itu dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya bubar Pak Yusril di SP3, bebas. Dari sisi itu ya memang tidak terbukti karena yang lain bebas, tapi pernah ada kejadian begitu gitu loh. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga. Jadi ini mau bahasanya nggak enaknya saya menjaga Pak Prabowo gitu loh, kira-kira gitu, supaya ini benar dan tidak menimbulkan resiko nanti misalnya kalau digugat dan dimenangkan itu dengan status itu kan berarti yang bubar bukan hanya KPK, pemberantasan korupsi bisa jadi bubar. Tuh, jadi teman-teman. Jadi menurut abang pansel dari pansel KPK dari Jokowi ini tidak sah, Bang? Ya, tidak sah karena apapun ini kan sebenarnya turunannya Pak Nurul Gufron ketika maju ke MK minta jabatan dari 5 tahun. Dikabulkan itu selain rumpun eksekutif, KPK itu adalah berkaitan dengan beriringannya itu, dan itulah yang di putusan Mahkamah Konstitusi di pertimbangannya mengatakan itu tadi, bahwa ini disebut dengan jelas kok di pertimbangan itu dengan dalam kurung 2024-2029 gitu, karena Pak Jokowi dianggap sudah menyeleksi di tahun 2019. Jadi ya versi saya bukan kayak berdasarkan data itu, dasar hukum itu, apapun yang dilakukan Pak Jokowi tidak sah, dan ketika itu pernah saya mengatakan ya cukup diarsip saja.